betapa indahnya peringatan Maulid yang bisa melahirkan manusia yang berakhlak mulia, pekerti yang luhur. Karena kehidupan kita sekarang gersangnya luar biasa, gersang. Tapi kalau ada kata-kata yang manis, perbuatan yang indah, jangankan dari orang Islam, dari orang di luar Islam saja menarik luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma hdina subulas salam wa akhrijna minadh dhulumati ilan nur wahdina ila siratikal mustaqim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bismika at-tayyibil mubarakil ahabbi ilaik alladhi idha du'ita bihi ajabt wa idha su'ilta bihi a'tait wa idha isturhimta bihi rahimt wa idha istufrijta bihi farrajt wa idha istushfita bihi shafait. Allahumma inna nas'aluka min kulli khairin sa'alaka minhu nabiyyuka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min kulli syarrin ista'adzaka minhu nabiyyuka wa rasuluka sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma rabban nas adhibil bas اشفي أنت الشافي وعافي أنت المعافي. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وعافهم واعف عنهم. اللهم اهدنا وإياهم إلى صراطك المستقيم. اللهم اقض حاجاتنا وبارك لنا في أولادنا وذرياتنا. اللهم ترحم على عبادك الذين سبقونا بالإيمان واغفر لهم وانزع من قلوبنا يا ربنا البغضاء والشحناء لعبادك المؤمنين. اللهم يا ربنا ارزق إخواننا وأخواتنا ذرية صالحة طيبة مباركة. وارزق يا ربنا أولادنا وبناتنا أزواجا صالحين وصالحات
وبارك لهم في أهليهم وذويهم وذرياتهم وارزقهم وإيانا جميعا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وصل اللهم على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين Amma ba'du, para jamaah hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, ikhwani wa akhwati yang dirahmati Allah, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memilih kita untuk menerima hidayahnya di antara sekian banyak manusia di atas muka bumi. Seperti yang tadi disampaikan oleh Sayyid Abdullah, bahwa orang-orang yang berjumpa langsung dengan Rasul, bahkan memiliki hubungan kerabat dan darah, seperti Abu Lahab, paman langsung beliau. Abu Jahal merupakan salah seorang yang berasal dari Bani Makhzum, suku Quraisy, yang merupakan kerabat Nabi juga. Begitu pula Al-Walid ibnul Mughirah, Umayyah ibn Khalaf, orang-orang yang memerangi Rasul adalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dan kerabat dengan beliau. Tapi ternyata Allah haramkan mereka dari hidayahnya, tapi pilih bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang tidak pernah berjumpa, yang tidak pernah melihat Rasul, menyaksikan wahyu Allah turun. Ternyata walaupun jarak begitu jauh masa maupun tempat, Allah pilih bapak-bapak ibu untuk menerima nikmat dan karunia. Kalau kita ambil perumpamaan yang lain, makhluk yang hidup bersama para malaikat selama ribuan tahun, beribadah kepada Allah bersama para malaikat, taat kepada Allah, ternyata terusir dari tempatnya disebabkan karena sikap congkak, rasa bangga dirinya, dan iri serta dengki. Dia merupakan sesepuh dari bangsa jin, dan tadinya namanya bukan iblis. Semenjak dia ingkar dan durhaka, mulailah dia diberikan nama iblis, julukan yang menunjukkan pribadinya yang ingkar pada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam suratul Kahfi, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika kami perintahkan kepada para malaikat seluruhnya untuk sujud pada Adam, ternyata seluruhnya patuh dan tunduk kecuali iblis. Dari mana asal usulnya? Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Tadinya dia berasal dari kalangan jin. Bahkan dia merupakan
kakek dari mereka semua. Tapi karena dia menolak untuk tunduk kepada Allah, ingkar, sombong dan dengki, Allah Subhanahu wa taala kutuk diri. Allah katakan qala khruj minha mad'uman madhura. Keluarlah kamu dari tempat yang mulia ini, dari alam malakut, alam yang begitu mulia agung, yang dipenuhi oleh para malaikat yang tunduk taat bertasbih kepada Allah. Iblis tersingkir dan terusir. Karena apa? Karena sikap sombong, iri dan dengkinya terhadap Adam alaihi salatu wassalam, yang Allah berikan kemuliaan atas dirinya, kakek kita semua. Oleh karena itu dendam iblis terhadap anak manusia amat dalam. Sampai dia bersumpah di hadapan Allah, "Fabima aghwaytani," karena kamu sesatkan saya ya Allah. Padahal siapa yang tersesat? Iblis. Apa Allah yang mulai? Iblis yang bersikap Tapi iblis merupakan dedengkot dari faham dan keyakinan Jabariyah atau fatalisme, yang selalu dalam segala hal menyalahkan Allah. Mencuri katanya takdir Allah, berzina takdir Allah, membunuh orang takdir Allah. Begitu juga tidak pakai jilbab takdir Allah. Tunggu sampai Allah Subhanahu wa taala menutupi dia punya aurat. Betul nggak ibu-ibu sekalian? Tapi giliran uang dia nggak bilang takdir Allah. Kalau ada uang katakan 100 juta, diperintahkan untuk mengambil, tunggu di sini sampai uang tersebut datang kepada kamu, mau nggak? Kalau makan dia lapar, dia tidak menunggu, nggak mengatakan takdir Allah kalau sudah sampai padanya akan datang. Ada nggak? Jadi bagaimana iblis mengatakan, karena engkau menyesatkan aku ya Allah, la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Di setiap jalan lurus aku akan menjadi penghalang dan rintangan. Oleh karena itu kita selalu kalau ingin melakukan kebaikan, ingin berbuat mulia, ingin taat pada Allah, gangguannya amat banyak. Seorang wanita kalau ingin berumah tangga, dari masa-masa gadis, sering gak dihantui kebingungan? Ini kenapa dibutuhkan peran orang tua untuk mengarahkan dan memberikan dukungan. Karena kalau dia harus memilih, dia akan bingung. Untuk menutupi auratnya pun kalau dia tidak semenjak kecil menggunakan, beratnya luar biasa. Syaitan akan berusaha untuk menghalang-halangi ke arah maksiat, dimudahkan. Bahkan kalau perlu pertama-tama biaya dari syaitan. Tapi setelah itu silahkan Anda tanggung sendiri. Ada saya kenal seorang meninggal dunia sudah. Datang temannya ke rumahnya mengatakan, "Ya fulan, ikut saya kita ke Ancol." Ini kurang lebih tahun 70 sekian. "Kamu mau minum 1 peti, 2 peti, saya biayai. Mau main perempuan, kamu tinggal sebut saja, saya biayai." Ini orang kebetulan pemabok. Kalau lagi mabok lucu orangnya luar biasa. Akhirnya dia bilang, "Kalau gitu kasih saya 10.000 udah buat yang di rumah makan." Itu tanggung jawab kamu. Tanggung jawab kan? Untuk makan istri keluarganya tanggung jawab kan? Dia bilang emang ente syaitan luar biasa. Tapi pakai celana panjang juga ikut di belakangnya, hadirin sekalian. Kita lihat bagaimana untuk berbuat baik berat. Tapi untuk membelikan orang 1 peti, 2 peti berbuat maksiat, kenapa tangannya murah? Untuk acara pesta, hura-hura, tahun baru, ulang tahun, perkawinan, orang kenapa keluar uangnya tanpa berhitung? Tapi kalau ada saudaranya butuh bantuan, meminta bantuan, berat apa tidak? Jangankan saudaranya, ibu kandungnya minta bantuan dikasih sekali, dia masih berhitung. Datang lagi, "Mi, buat apa Mi? Kemarin baru dikasih, kok sekarang minta lagi?" Aneh gak ibu-ibu sekalian? Ibunya bilang, "Kalau kamu mau kasih, jangan banyak tanya. Umi sudah tua, sekarang kesempatan beramal. Kalau kamu mau kasih boleh, tidak kamu tidak perlu kasih, jangan banyak bertanya." Si ibu terpukul enggak hatinya? Anaknya dulu waktu kanak-kanak pernah nggak si ibu berhitung buat dia? Waktu dia mau sekolah, emasnya, kalungnya dijual. Waktu mau menikah, istri yang biasanya pelit sama suaminya berhitung, untuk anaknya tidak pernah berhitung. Tapi begitu anaknya dewasa, berumah tangga,
mulai dia berhitung untuk orang tuanya. Padahal orang tuanya memberikan dia segala-galanya. Jadi untuk jalan kebaikan selalu iblis berusaha untuk merintangi kita. Menunda-nunda kebaikan kita hingga ajal datang menjemput kita. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Kemudian aku akan datangi mereka dari kanan mereka, dari kiri, dari depan, dari belakang. Dan engkau akan menjumpai kebanyakan mereka tidak akan bersyukur padamu. Maksudnya apa dari kanan, kiri, depan, belakang? Maksudnya dari seluruh arah, dari anak, dari istri, dari teman, dari berbagai macam arah, syaitan akan datang kepada kita. Cuma syaitan tidak mampu untuk mendatangi kita dari dua arah yang dijaga oleh Allah. Pada saat kita merendah sujud ke hadapannya dan pada saat kita mengangkat tangan berlindung memohon perlindungan. Jadi iblis mengancam dari empat arah, dari kanan, kiri, depan dan belakang, tapi dari atas di saat seorang hamba berlindung atau hamba sujud merendah dan tidak menyombongkan diri, iblis tidak memiliki pintu untuk masuk ke dalam hati kita semuanya. Oleh karena itu ketika Yusuf digoda oleh Imra'atul Aziz, apa yang diucapkan? Qala ma'adallah. Langsung dia berlindung pada Allah. Tanpa perlindungan Allah Ta'ala tidak mungkin kita ini mampu untuk menjaga kesucian, kebersihan hidup kita. Oleh karena itu dengan banyak-banyak kita berzikir, mengingat Allah, membaca ayatnya, sujud dan berdoa, berlindung kepada Allah, baru Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga kebersihan dan keamanan kita semua. Iblis yang tadinya makhluk yang begitu dekat, hidup di alam malakut bersama para malaikat, ilmunya yang begitu luas dibandingkan ilmu kita tidak ada arti apa-apa. Kira-kira ada jaminan tidak keselamatan bagi iblis yang dulu beribadah pada Allah? Lalu kita bertanya, ada jaminan tidak kita pada hari ini baik, besok kita tetap akan baik? Sekarang kita beriman, besok kita akan tetap beriman? Enggak ada jaminan. Maka Nabi mengatakan satakunu fitan kaqita'il lailil mudlim. Bakal terjadi huru-hara fitnah bagikan gelap malam yang berlapis-lapis. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Pagi dia masih beriman, sore harinya telah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Sore masih dalam keadaan beriman, pagi harinya telah keluar dari keimanan. Yabi'u dinahu bi'arabin minad dunya yasir. Mereka menjual agama mereka, akhirat mereka dengan kepingan dunia yang tidak berarti. Jalan keluarnya apa? Badiru bil a'malis shalihat. Berlomba-lombalah untuk mengerjakan amal soleh. Berpeganglah pada kitab Allah dan hendaklah jangan kita menyombongkan diri di atas muka bumi. Insya Allah Allah akan melindungi kita semua. Maka saya sering hari ini sekalian merenung, apakah kelebihan kita hingga kita mendapatkan hidayah? Jarak kita begitu jauh. Kenapa justru yang dekat diharamkan, yang jauh mendapatkan karunia? Kalau kita tidak bersyukur dengan hidayah Allah ini, maka kita termasuk orang yang merugi. Dengan hidayah ini ibu dapat masuk ke dalam rahmat Allah, perlindungannya dan keselamatan di hari akhir. Tapi manusia dengan dunia dan seluruh isinya, kalau tidak mendapatkan rahmat Allah dan hidayahnya, dia tidak akan selamat di hari kemudian. Hidayah ini lebih berharga dari dunia dan seluruh isinya. Maka banyak-banyaklah kita bersyukur kepada Allah, menjaga nikmat karunia-Nya dengan sebaik-baiknya. Para jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara nikmat yang lain, Allah jadikan kita semua keluarga besar yang berasal dari ayah ibu yang sama. Betul tidak ibu sekalian? Ini basa-basi apa merupakan hakikat? Ayah ibu kita asal usul kita pun sama. Setiap orang punya kesempatan yang sama untuk meraih kemuliaan di sisi Allah tanpa melihat sukunya, bangsanya. Asal dia beriman,
bertakwa, memiliki akhlak pekerti yang luhur, dia akan berada di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita kedudukan Nabi dan umatnya yang begitu mulia. Tahu tidak Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, tidak ada seorang pun nabi kecuali diambil janjinya untuk beriman kepada Nabi Muhammad dan mendukungnya. Dalam surah Al-Imran yang tadi saya baca, wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmah. Ketika Allah mengambil sumpah perjanjian dari para nabi dengan kitab dan hikmah yang Allah ajarkan pada mereka, thumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum. Kemudian akan datang seorang rasul yang akan menegaskan, membenarkan semua yang kalian bawa dan kalian sampaikan. La tu'minunna bihi wa la tansurunna. Hendaklah kalian beriman kepadanya dan kalian membela dirinya. Qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri. Allah bertanya, apa kalian semua mengakui, menerima perjanjian ini? Ternyata semua nabi mengatakan qalu aqrarna. Kami berjanji mengakui dan menerima. Bahkan Nabi Ibrahim pun berdoa, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wahai Tuhan kami, setelah pembangunan Ka'bah, utuslah di tengah mereka seorang rasul yang membacakan ayat-ayat-Mu, yang mengajarkan mereka Alkitab dan hikmah, serta mensucikan kehidupan mereka. Sesungguhnya Engkau Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kemudian dalam kitab Taurat, Allah mencatat apa yang terdapat dalam kitab Taurat dalam suratul Fath. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurah. Ini keterangan Allah berkaitan dengan sifat Nabi dan umatnya dalam kitab Taurat. Muhammad adalah Rasulullah. Bukan hanya sosok orang yang bernama Muhammad, bukan hanya seorang yang berasal dari bangsa Quraisy, tapi beliau pembawa risalah misi dari Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Dan orang-orang yang menjadi pengikutnya baik pada masa hidup beliau, pada masa kini maupun di masa yang akan datang, ciri-cirinya orang yang bersikap tegas terhadap orang-orang kafir. Tapi terhadap orang-orang yang beriman berlaku lembut, mengalah, merendah, hingga orang mengatakan dia seorang penakut. Tapi di hadapan orang-orang kafir di medan laga, ternyata mereka menjadi singa-singa yang gagah berani. Jadi seorang mukmin pengikut Nabi yang sebenarnya bukan yang bersikap congkak, yang bersikap kasar terhadap sesamanya. Ini bukan pengikut Nabi walaupun dengan sorban, dengan jubah, walaupun katakan dengan Qur'annya yang dihafal, kalau sikapnya kasar, arogan terhadap orang yang beriman, bukan dari pengikut Nabi. Dia hanya mengatasnamakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Baqarah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna Adillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian murtad dari agama kalian,
Kalian lebih suka berpelukan, berangkulan, bekerja sama dengan orang-orang kafir. Karena ayat sebelumnya mengingatkan kita larangan untuk bekerja sama, bersatu dalam kesetiaan bersama orang-orang kafir. Karena perbedaan tujuan hidup kita berbuat baik, adil, na'am. Tapi kalau kita bersumpah setia bekerja sama dengan mereka, akan mengakibatkan agama kita akan mengalami kerusakan. Pasti mereka akan menggiring kita ke arah mereka. Siapa saja di antara kalian yang murtad dari agamanya, maka Allah akan menggantikan kalian dengan satu kaum yang tidak seperti kalian. Mereka dicintai Allah dan Allah cinta pada mereka. Apa ciri-cirinya? Azillatin alal mu'minin. Mereka di hadapan orang yang beriman merendah, mengalah, bersikap lemah lembut, bahkan selalu berupaya untuk melayani mereka. Bukan menjadi orang-orang yang sombong, yang congkak, yang mau dilayani, memerintah sana kemari. Karena Nabi kita justru seorang pemimpin yang hidupnya justru melayani umat. Sampai Rasulullah mengatakan apa? Dalam sunnah beliau, Sayyidul Qaum khadimuhum. Pemimpin satu kaum yang melayani mereka, bukan yang dilayani. Ini merupakan karakter Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya. Azillatin alal mu'minin. Mereka begitu merendah, mengalah, lembut terhadap orang yang beriman, tapi aizzatin alal kafirin. Di hadapan orang-orang kafir, jangankan mereka mayoritas, mereka minoritas, mereka memiliki betul-betul wibawa, rasa percaya diri yang luar biasa di hadapan orang-orang kafir, tidak bersikap merendah sama sekali. Di saat mereka merendah di hadapan orang yang beriman, bukan karena minder, bukan karena rasa apa? Rasa rendah, tapi karena tawadu'an lillah, bertawadu karena Allah dan kecintaan terhadap orang yang beriman. Tapi di hadapan orang-orang kafir terlihat wibawa mereka, harga diri mereka, kehormatan mereka tidak merendah. Yang terjadi sekarang, kita mayoritas tapi kehilangan betul-betul kehormatan kita. Kita begitu menjual kehormatan kita di hadapan orang-orang yang tidak beriman. Tapi herannya, kenapa terhadap sesama orang yang bersyahadat, yang beriman, kita bersikap kasar, bermusuhan, hanya karena perbedaan fikih, kita dengan mudah menyesatkan, bahkan mengkafirkan, menghalalkan darah sesama kita. Ini ciri-ciri umat Rasul bukan? Bukan. Dalam kitab Taurahnya, dalam Al-Qur'annya, Allah menjelaskan bagaimana perangai orang-orang yang beriman yang sebenarnya. Dua orang dari sahabat Nabi diutus oleh panglima perang yang sedang berkemah di tepi sungai Efrat untuk menghadap ke hadapan Kisra. Kisra adalah pemimpin tertinggi untuk kerajaan Persia. Dua orang ini berangkat karena kesulitan dan kehidupan yang amat minus di tengah-tengah kaum muslimin. Dia tidak menggunakan alas sendal, pakaiannya pun sederhana. Biasanya kita kalau dalam kondisi seperti ini minder apa tidak? Minder kan? Kalau ini tidak, jalan dengan tegak, masuk ke dalam istana Kisra yang penuh dengan hiasan, sedikit pun pandangan matanya tidak terpesona. Karena dia melihat keindahan yang lebih besar, keagungan yang lebih mulia yang Allah janjikan bagi orang-orang yang beriman. Maka Allah berkata pada Rasulnya, wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan pandangan matamu menoleh dari orang yang beriman kepada mereka-mereka yang sedang terpesona oleh kehidupan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa. Jangan kau biarkan hatimu terpengaruh mengikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya untuk mengingat kami, dan dia mengikuti hawa nafsunya, wa kana amruhu furuta, dan keadaannya benar-benar amat-amat kritis. Jadi dua orang ini pandangannya tertuju pada Allah, bukan memandang Kisra. Tertuju pada apa yang Allah janjikan, bukan hiasan dunia yang mempesona sebahagian besar manusia. Sampai di hadapan Kisra, dia mengucapkan salam secara umum. Kisra berbisik kepada siapa? Kepada penterjemahnya. Kenapa mereka tidak sujud?
Karena biasanya dulu sebelum Islam, dari depan pintu mereka sudah merayap, di hadapan Kisra langsung mereka sujud. Karena mereka mengharapkan pemberian dari Kisra. Begitu pula ketika mereka datang di hadapan Kaisar Romawi. Dua orang ini yang tidak beralas sandal, yang hidup sederhana dan miskin mengatakan apa? Nahnu la nasjudu illa lillah. Kami tidak akan sujud kecuali hanya pada Allah. Tersentak Kisra. Kok terjadi perubahan dalam waktu yang begitu singkat? Kisra berkata pada penerjemahnya, katakan pada mereka, silahkan kalian balik dari tempat kalian datang, dari tanah Badui. Kalau kalian menginginkan pangan, kami akan kirimkan pangan. Menginginkan pakaian, kami akan kirimkan pakaian untuk kalian. Kenapa kalian harus jauh-jauh datang kemari? Dijawab oleh mereka, laisa lihadza wala lidzaka. Kami datang bukan ini maupun itu tujuan kami. Kisra bertanya, untuk apa kalian datang? Apa jawabannya? Kita lihat nih jawaban orang yang punya rasa bangga dengan apa yang ada padanya. Rasa percaya diri yang luar biasa dan keyakinan yang tidak terhingga. Yang mereka warisi dari ketauladanan Nabi kita Muhammad SAW. Bukan seperti kita mayoritas bagikan buih yang berada di permukaan air atau bagikan daun-daun kering yang terapung. Innama ji'naka linukhrijaka wa nukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadatillahil wahidil ahad. Tujuan kami datang wahai Kisra untuk mengeluarkan kamu dan manusia dari penyembahan terhadap makhluk untuk menyembah Allah yang esa. Wa min biqid dunya ila sa'atil akhirah, dan ingin mengeluarkan kamu dan umatmu dari pandangan wawasan dunia yang sempit, yang kerdil, menuju wawasan dunia dan akhirat yang amat luas. Wa min jawril adyan ila adlil Islam, demikian pula mengajak engkau untuk keluar, membuka matamu dari kezaliman agama-agama yang memperbudak manusia, yang menyekat mereka ke dalam kelas-kelas dan tingkatan-tingkatan, menuju keadilan Islam yang memandang semua manusia sama, berasal dari ayah ibu yang sama, dan yang termulia inna akramakum indallahi atqakum. Kisra begitu mendengarkan ucapan ini, orang Badui yang dulu sujud di hadapan saya, sekarang datang menggurui saya. Langsung disobek-sobek suratnya. Dia perintahkan dua orang ini untuk memanggul tanah di atas punggung mereka masing-masing. Mereka ambil tanah tersebut, lalu mereka keluar mengatakan apa? Alhamdulillah, Kisra telah menyerahkan kerajaan dan tanahnya dengan tangannya sendiri. Jadi mereka panggul tanah tersebut bukan dengan kehinaan, mereka mengatakan alhamdulillah laqad sallama Kisra arsyahu biyadai. Kisra telah menyerahkan singgasananya, tanah negerinya dengan kedua tangannya. Dia kembali ke hadapan panglima perang, dia mengatakan busyra, kabar gembira. Maka berkecamuklah peperangan di antara kaum muslimin dengan Kisra. Ternyata kerajaan Persia hancur porak-poranda seluruhnya. Berdiri tegak pemerintahan Islam yang memerintah dengan penuh keadilan, membuat rakyatnya benar-benar mengagumi para pendatang yang membebaskan mereka dari berbagai macam jerat penjajahan. Nah, kalau kita umat Islam datang dengan membawa misi perbudakan, merendahkan, menghinakan manusia, memperlakukan mereka dengan cara-cara yang tidak sama sekali sesuai dengan etika Rasul, bagaimana mungkin mereka akan mencintai atau menghormati Islam? Lahirnya Islamophobia diantaranya karena perilaku umat Islam yang tidak meneladani Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ada jiwa dan semangat menjajah dalam hati kita, merendahkan orang lain karena sukunya, karena etniknya, padahal Islam merupakan dakwah bagi seluruh al-alami, bukan hanya untuk satu kaum. Sebelum kita menjadi orang Islam dulu, kakek-kakek kita bukan orang-orang yang beriman. Masyarakat Arab dulu merupakan masyarakat jahiliyah yang hidup dalam kejahiliahan. Allah muliakan mereka. Maka saya terkenang kepada seorang sahabat Rasul yang mengatakan apa?
Laqad kunna adhilla'a fil jahiliyah. Dulu kita bangsa-bangsa hina pada masa jahiliyah. Fa'azzanallahu bil Islam. Allah muliakan kita dengan Islam. Faman i'tazza bi ghairil islami adallahu Allah. Siapa yang merasa mulia dengan selain Islam, Allah akan hinakan dirinya. Bangsa Arab sekarang hina, dina, hancur, porak-poranda karena mereka tidak merasa bangga dengan Islam, tapi mereka merasa bangga dengan bangsa Arab mereka. Apa yang terjadi? Arab dengan Arab saling menumpahkan darah. Bahkan kebuasan kita jumpai di antara sesama mereka karena mereka tidak menghormati Islam yang telah memuliakan mereka. Oleh karena itu bangsa Indonesia bila ingin maju, ingin berjaya, hanya dengan kembali ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Bersatu di dalamnya dan saling menghargai kehormatan satu dengan lainnya dan menjadi contoh di tengah masyarakat dengan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai idola dan tauladan bagi kita semua. Jadi kita lihat bagaimana yang digambarkan Allah, Muhammad adalah Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Asyidda di sini bukan berarti sewenang-wenang. Bukan berarti menjajah, bukan berarti menghina. Tapi asyidda di sini menggambarkan ketegasan, keberanian, bahkan pada saat mereka berhadapan dengan musuh, walaupun tubuh mereka kecil, semangat keimanan mereka yang besar membuat mereka tidak gentar menghadapi musuh. Jangan seperti pepatah Arab, asadun alayya wa fil hurubi na'amatun. Kalau ngadepin sesama umat Islam kayak singa, tapi menghadapi musuh seperti burung onta. Burung onta ini kalau takut menghadapi musuh, langsung dia lari terbirit-birit. Ibu bayangkan bagaimana burung onta kalau lari, lucu enggak? Kemudian di saat dia menyaksikan musuh semakin dekat, apa jalan keluarnya? Tahu apa ibu sekalian? Dia masukin palanya dalam pasir. Dia beranggapan di saat dia masukkan kepalanya dalam pasir, musuh nggak melihat dia. Nah, banyak orang Islam beranggapan musuh tidak tahu aurat kejelekan kita. Padahal musuh tahu semua kejelekan kita. Melalui kejelekan kita, kita dipecah belah dan diadu domba satu sama lain. Saya ingin tanya, pada masa Rasul ada nggak NU? Muhammadiyah? Persis? Syiah, Sunnah ada nggak? Yang ada apa? Kenapa sekarang kita ganti Islam dengan yang lain? Yang Allah jamin dan Allah ridhoi apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Inna ad-dina 'indallahil Islam wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Saya mau tanya, Sunnah agama bukan? Syiah agama bukan? Persis agama bukan? NU? Yang agama apa? Yang agama kita tinggalkan, justru yang bukan agama kita apa? Kedepankan. Apa artinya sunnah tanpa Islam? Apa artinya juga Syiah tanpa Islam? Apa artinya NU, Persis, Muhammadiyah tanpa Islam? Apa artinya Salafi, Khalafi tanpa Islam? Kira-kira kalau dengan Islam kita bisa bersatu apa tidak? Tapi dengan nama-nama tadi dan kefanatikannya kita dipecah belah di adu domba. Suriah pecah perang gara-gara isu Syiah Sunnah, padahal untuk kepentingan hegemoni asing. Irak pun demikian, Yaman pun juga, semua untuk kemaslahatan politik negara, bukan masalah agama. Tapi karena kita kedepankan kefanatikan, akhirnya orang kita di Indonesia yang jauh pun digiring untuk saling membenci satu sama lain. Tanpa kita sadari mereka ingin kita juga berperang sama seperti kejadian di Suriah, di Irak, dan di Yaman, supaya kita saling menghancurkan. Baru nanti mereka masuk setelah kita hancur untuk kepentingan mereka satu sama lain. Oleh karena itu sunnah itu indah sebetulnya, meneladani roh. Tapi pada prakteknya kalau musuh-musuhan, saling menumpahkan darah, apa ini sunnah? Ini mengatasnamakan sunnah.
Syiah artinya pengikut. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Pengikut Nuh yang meneruskan adalah Ibrahim. Nabi juga min syi'ati Ibrahim, dari pengikut Ibrahim. Kemudian Isa juga pengikut Ibrahim. Begitu pula orang yang menjadi Syiatul Rasul dan keluarganya bukan berarti bertentangan dengan sunnah Rasul. Tapi dengan nama kita dipecah belah, diadu domba, dan nama tersebut dikosongkan dari isinya. Sunnah dikosongkan dari isinya. Syiah yang artinya pengikut dikosongkan dari isinya, yang tinggal berganti apa? Hawa nafsu syaitan yang mengajak kita untuk saling membunuh satu dengan lain. Oleh karena itu betapa indahnya kalau kita semua mengatakan muslimun. Salman Al-Farisi bersama para sahabat membangun Masjid Nabawi. Membangun masjid. Para sahabat Ansor mengatakan kami adalah Ansor Rasulullah. Sedangkan kaum Muhajirin mengatakan apa? Kami orang-orang Muhajirin yang berhijrah di jalan Rasul. Salman dari Persia. Dia mengatakan abil Islam wala abari siwa, ayahku adalah Islam dan aku tidak memiliki ayah selain dari Islam. Pada saat itu tahu ibu sekalian, Umar bin Khattab air matanya berlinang-linang, dia mengatakan shadaqta ya Salman, benar engkau wahai Salman. Sebelum Islam kita merupakan bangsa-bangsa yang hina. Islam yang telah memuliakan kita semua. Apa yang terjadi ibu sekalian? Salman berasal dari bukan bangsa Arab kan? Tahu-tahu Rasulullah mengatakan Salman minna ahlil bait, Salman dari kami keluarga Rasul. Karena cintanya pada Allah, cintanya pada Rasulnya, Allah masukkan dia dalam keluarga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin tanya bapak-bapak ibu-ibu sekalian, di hari akhirat nanti siapa yang akan menjadi bapak orang tua dari bapak-bapak ibu-ibu? Siapa? Saya mau tanya, istri Rasul kedudukannya apa? Ibu-ibu dari orang yang beriman kan? Ayahnya siapa? Siapa ayahnya? Rasul dengan sendirinya kan? An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi ini lebih utama kedudukannya, lebih tinggi, lebih mulia bagi orang yang beriman dari diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Kira-kira bapak-bapak ibu merasa bahagia apa tidak? Di dunia katakan keluarga tidak terkenal, di hari akhirat karena beriman, cinta pada Allah dan Rasulnya, ayahnya Rasulullah, ibunya adalah istri-istri Rasul. Jadi sebetulnya ikatan di antara kita begitu kuat, bukan etnik, bukan suku, bukan bangsa, bukan warna kulit, bukan bahasa, tapi iman kita pada Allah yang menyatukan kita. Oleh karena itu seharusnya kita semua meneladani Rasul dan kehidupannya, bagaimana menanamkan keyakinan di hati umatnya, ketawabuan dan akhlak serta pekerti yang luhur. Nah, kelebihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau tadi Sayyid Abdullah mengatakan bahwasannya di antara para pemimpin dunia masing-masing memiliki kelebihan dan keutamaan. Bahkan mereka menyebutkan keutamaan dari Nabi Isa alaihi salatu wassalam dan nabi-nabi yang lain. Tapi ternyata manusia yang Allah lengkapi dengan kelebihan yang bermacam-macam, di mana nabinya sebagai Nabiyur Rahmah yang hidup di tengah masyarakat jahiliyah tapi tidak terkontaminasi oleh akhlak mereka, bagaikan ikan laut walaupun hidup di air yang asin, tapi ternyata ikan tersebut tidak sama sekali tercemar oleh apa? Oleh asinnya lautan. Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kekosongan langsung mendapatkan pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata beliau bukan hanya sekedar menyampaikan risalah Allah, tapi beliau mengajarkan bagi umat manusia bagaimana cara hidup yang sebaik-baiknya. Bukan hanya dalam kehidupan ritual sebagai seorang ayah kepala rumah tangga, sebagai seorang suami yang terbaik, sebagai seorang pemimpin negara, sebagai seorang maha guru dalam bidang akhlak, memberikan contoh yang sebaik-baiknya di tengah-tengah masyarakat, menjadi jenderal yang baik di medan perang, dalam seluruh aspek kehidupan,
Beliau menjadi tauladan yang sebaik-baiknya. Oleh karena itu Mahatma Gandhi dalam tulisannya mengatakan, begitu Muhammad pergi, tidak tersisa dari ketauladannya kecuali hanya sedikit sekali. Karena banyak orang yang menghafal Al-Quran, banyak orang yang menguasai hadis Rasul, banyak orang yang bangun malam, sholat, jidatnya hitam, tapi akhlaknya jauh dari Nabi kita Muhammad SAW. Di saat dia berbicara terkadang menggunakan cacian, makian, bertetangga menunjukkan keangkuhan, tidak ada ketawabuan dan kerendahan. Sedangkan kelebihan Nabi kita, di samping keyakinan yang begitu besar pada Allah, apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau anjurkan, beliau yang terlebih dahulu mengerjakan. Setiap kali beliau melarang dari sesuatu, beliau yang paling jauh, tidak pernah terjadi kontradiksi antara ucapan dan perbuatan. Ini kelebihan Nabi kita Muhammad SAW dan kesabaran kecintaannya kepada umatnya. Beliau tidak pernah melaknat menyumpahi mereka, tapi mendoakan agar mereka mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah. Walaupun tubuhnya berlumuran darah, luka-luka dilempari batu oleh orang yang bodoh dari mereka, malaikat menawarkan untuk membinasakan mereka, Nabi mengatakan tidak. Allahumma hdi liqaumi fa innahum la ya'lamun. Di sini Bapak Ibu sekalian patut untuk menjadi bahan renungan bagi kita semua. Peringatan Maulid ini singkat, bukan pengajian. Kalau para sahabat Nabi tidak memperingati Maulid Rasul dalam satu perayaan, para tabi'in juga tidak melakukan hal tersebut. Sedangkan kita umat Nabi kita, terutama sekali yang jauh dari masa Rasul, kebanyakan dari kita hafal pemain-pemain bola dari setiap kesebelasan di Amerika, di Eropa. Bahkan kita menghafal para artis, aktor, nama-nama mereka sampai sejarah hidup mereka. Apalagi dengan hari ini sekalian adanya Instagram, adanya Facebook, orang bisa mengenal kehidupan orang sampai rahasia yang paling dalam. Tapi kalau ditanya mengenai Rasul, dia menggeleng-gelengkan kepala. Jangankan orang jauh, cucu Rasulnya kalau ditanya tentang kakeknya, dia geleng-geleng kepala hari ini sekalian. Bahkan kalau dalam memperingati acara perkawinan, ternyata yang paling jauh dari Rasul. Dalam kehidupan rumah tangganya jauh dari kehidupan Rasul. Padahal cucu Rasulnya, apalagi orang lain kan. Oleh karena itu peringatan Maulid ini tujuannya untuk kembali menghidupkan kehidupan Rasul di tengah-tengah kita semua. Kalau sahabat mereka berjumpa dengan Rasul, para tabi'in masih dekat jaraknya. Sedangkan kita pada saat ini lebih akrab dengan artis sinetron, pemain sepak bola. Betul enggak Ibu sekalian? Anak-anak saya aja hafal dengan artis-artis India. Betul enggak? Tahu berbagai macam hari ini sekalian, pemain bola bahkan hafal. Tapi kalau ditanya mengenai Rasul, keluarganya, para sahabatnya, ketauladan dan hidupnya, ternyata kita buta betul-betul. Oleh karena itu peringatan mengenai Maulid ini, alangkah indahnya kalau ulama bergilir, ada yang berbicara mengenai aspek kehidupan Rasulullah sebagai kepala rumah tangga, sebagai pemimpin militer, sebagai apa? Sebagai pemimpin negara, sebagai anggota masyarakat, bagaimana sikapnya terhadap orang yang beriman, terhadap orang-orang yang tidak beriman, semuanya penuh dengan rahmat dan keadilan. Dan beliau melihat umat semuanya merupakan apa? Merupakan lahan dakwah yang diajak pada kebajikan. Oleh karena itu, kita dalam Islam sama sekali tidak dibenarkan memusuhi orang-orang di luar Islam karena etniknya, karena agamanya, tapi diperintahkan berdakwah di tengah mereka. Bahkan kita dilarang untuk mencaci, memaki, apalagi menumpahkan darah mereka, mengambil harta mereka, kecuali kalau mereka melakukan udwan, serangan, melakukan tindakan teror, mengangkat senjata. Jangankan orang kafir, orang Islam kalau berbuat seperti ini pun kita diperintahkan untuk menghentikan perbuatannya. Jadi bukan berarti kita dalam Islam dibenarkan untuk memusuhi orang-orang di luar Islam, tapi dalam mengangkat pemimpin, karena kita merupakan khalifah Allah, terikat dengan hukum dan aturannya serta konstitusi yang berasal dari Allah. Kalau kita angkat orang di luar Islam memimpin kita, pasti hadirin sekalian tidak mungkin dia akan menjalankan perintah-perintah Allah di tengah-tengah kita semuanya. Jadi kembali kepada pokok pembicaraan kita. Setiap Nabi menyampaikan kabar gembira, di antaranya Isa Al-Masih alaihi salatu wassalam.
وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. Ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, aku adalah utusan Allah di tengah-tengah kalian. Aku ditugaskan untuk menegaskan, membenarkan apa-apa yang Allah turunkan dalam kitab Taurat. Dan aku juga bertugas menyampaikan kabar gembira bagi kalian." Kabar gembira yang disampaikan oleh Isa. Akan datangnya seorang Rasul setelah aku yang bernama Ahmad. Tapi setelah datang kepada mereka membawa bukti yang jelas, mereka katakan dia seorang penyihir yang nyata. Padahal dulu mereka menyampaikan kabar gembiranya di sana maupun di sini. Maka Nabi mengatakan, "Nahnu al-akhiruna as-sabiquna yaumal qiyamah." Kita ini umat yang terakhir tapi terdepan di hari kiamat nanti. Baida annahum utul kitaba qablana. Mereka menerima kitab sebelum kita, tapi kita bakal terdepan di hari kemudian nanti. Kenapa Ibu sekalian? Kalau setiap nabi Bani Israel wafat dilanjutkan oleh nabi berikutnya, tapi nabi kita wafat sudah 1400 tahun, Allah tidak lagi mengangkat seorang nabi, tapi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dapat menjalankan tugas para nabi dengan mengajak pada kebaikan, mencegah dari yang mungkar, beriman kepada Allah dan menjadi tauladan di tengah-tengah umat manusia. Ini kesempatan bukan? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian telah disiapkan Allah untuk menjadi sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan bagi umat manusia. Karena apa yang kalian lakukan, umat yang mulia ini menjalankan peran seperti yang dilakukan oleh para nabi, mengajak kepada yang ma'ruf dalam seluruh aspek kehidupan. Kehidupan rumah tangga kita, bermasyarakat kita, berbangsa, bernegara kita. Allah perintahkan kita umat yang terbaik mengajak kepada nilai-nilai universal yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan dasarnya adalah keimanan kepada Allah, bukan ambisi terhadap kekuasaan, ambisi terhadap materi, bahkan siap mengorbankan yang kita miliki untuk membangun kehidupan di bawah naungan yang ma'ruf, jauh dari yang mungkar. Ini kesempatan bagi kita semua. Kalau kita lakukan, pertolongan Allah pasti akan datang kepada kita dan Allah akan berkahi kehidupan rumah tangga kita. Oleh karena itu kita jumpai banyak orang yang kaya raya. Mereka meninggalkan kehidupan mereka. Mereka persembahkan harta yang mereka miliki untuk berbuat kebaikan bagi kemanusiaan. Bekerja, berjuang, mengajak kepada kebaikan, selalu berusaha untuk mengingatkan umat menjauh dari perbuatan yang mungkar dan diberikan contoh dalam kehidupannya, hartanya diinfakkan di jalan Allah. Dan kita jumpai ternyata ini bukan terbatas hanya pada orang Islam. Kita jumpai orang-orang di luar Islam, di antara mereka ada yang menginfakkan sebahagian besar hartanya untuk kemanusiaan. Tapi mana kita semua? Kalau Ibu Teresia yang bukan dari kalangan Islam, dia mengabdi untuk kemanusiaan. Orang bertanya bagaimana nasib Ibu Teresia Ustaz di hari akhirat nanti? Saya bilang yang bakal mengadili Allah yang maha adil. Kenapa saya harus pusing-pusing? Betul gak Ibu? Yang jelas dia berbuat kebaikan, kemuliaan, Allah yang lebih tahu bagaimana kehidupannya. Kalau saya kan manusia, jangankan mengadili orang, diri saya di akhirat saya masih belum tahu. Jadi Bapak Ibu jangan lihat saya punya jubah, saya punya kopiah putih, atau ceramah yang saya sampaikan. Ini bukan jaminan. Iblis yang sudah ribuan tahun beribadah pada Allah terusir dari tempat yang mulia. Jangan pernah ada kesombongan di hati kita. Kita saksikan orang-orang seperti Bill Gates sebagai contoh. Dia keluarkan tahun 98 550 triliun rupiah untuk kemanusiaan. Sedangkan kita jumpai bagaimana serakahnya sebagian orang mengumpulkan harta di atas penderitaan bangsa dan rakyat. Emir-emir di negara Teluk dan Saudi Arabia, wanita-wanita mereka, dalam perhitungan kurang lebih beberapa tahun yang lalu, kekayaan wanita di Teluk
kalau dikumpulkan lebih dari 200 miliar dolar. Tapi uang mereka hanya sekedar mereka habiskan dalam foya-foya. Bahkan sampai mode pakaian yang baru keluar di Prancis, di Italia belum digunakan oleh rakyat mereka. Negara Teluk sudah menggunakan lebih dulu. Mereka memberikan sumbangan untuk sebuah kebun binatang di Inggris yang hampir bangkrut, 50 juta dolar. Mereka memberikan bantuan untuk bencana kebakaran di Israel dalam jumlah besar, sedangkan rakyat Palestina mereka tidak bantu. Rakyat mereka tidak memiliki rumah. Di Saudi Arabia 75% rakyat tidak punya rumah. Emir-emirnya menguasai sebahagian besar harta dan kekayaan. Wanita-wanitanya jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang di barat seperti Bill Gates-nya, kita saksikan juga temannya Warren dan lain-lainnya, mereka punya rasa kemanusiaan yang tinggi. Kita umat Islam yang mengaku sebagai sebaik-baiknya umat, kenapa justru kosong dari nilai-nilai kenabian, akhlak pekerti yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mundur, mereka maju, jangan kita mengkambing hitamkan takdir Allah atau kita mengatakan Allah tidak adil karena kita yang hidup jauh dari petunjuk Allah. Agama hanya sekedar nama tapi yang kosong dari isinya. Sebagai penutup, dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Dukain, riwayat tersebut kembali kepada keluarga nabinya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ja'far bin Muhammad, dari Muhammad Al-Baqir, dari Ali Zainal Abidin sampai kepada Rasul. Riwayat tersebut mengatakan apa? Akan datang masa di tengah-tengah umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yakunanna fi ummati aqwamun lam yabqa minal islami illa ismuh. Akan tiba saatnya nanti Islam hanya tinggal nama saja. Islam hanya tinggal wa minal qur'ani illa rasmuh. Quran yang tersisa apa? Hanya kaligrafi yang dipajang di mana-mana tempat sebagai hiasan, bukan lagi sebagai pedoman hidup. Masajiduhum amirah wa hiya kharabun minal huda. Masjid-masjidnya ramai luar biasa, tapi kosong dari petunjuk Allah, dari contoh-contoh kemanusiaan. Sampai di Masjidil Haram orang sedang bertawaf, mau mencium Hajar Aswad, tarik-tarikan, dorong-dorongan, teriak-teriakan, bahkan sampai terinjak-injak. Betul nggak ibu sekalian? Waktu ziarah ke masjid, Rasul perempuan teriak-teriak, dorong-dorongan. Saya lagi bingung, kok di hadapan Rasul bisa seperti ini? Umat Rasul, manusia yang paling mulia, ternyata para pengikutnya jauh dari akhlak pekerti Rasul walaupun di hadapan Rasul. Jadi masjid mereka ramai, tapi ternyata kosong, melompong dari petunjuk Allah. Wa ulama'uhum syarru man tahta adimis sama. Ulama-ulamanya seburuk-buruknya orang yang berada di bawah atap langit. Minhum takhrujul fitnah wa ilaihim ta'ud. Fitnah bersumber dari mereka dan kembali kepada mereka. Ini yang menimbulkan kekacauan di tengah umat Islam, mengobarkan peperangan, permusuhan, membuat orang jauh dari akhlak Rasul. Bukan orang Yahudi, bukan orang-orang Nasrani, ulama-ulama kita. Menghasut, memfitnah, mengadu domba, meracuni masyarakat, bukan mengajak kepada kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagai penutup saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, mana yang lebih baik? Bapak Ibu bawa lampu di tengah-tengah kegelapan, menerangi masyarakat, apa Bapak Ibu maki-maki kegelapan? Mending mana? Kita dengar ada orang kerja ini maki-maki kegelapan, maki-maki kebobrokan, kemaksiatan tiap hari, tapi nggak berikan jalan keluar. Kira-kira ucapannya menghibur kita apa tidak? Memberikan harapan apa putus asa? Tapi kalau datang Bapak Ibu membawa lampu penerangan, memberikan penerangan, orang bisa melihat mana baik dan buruk. Tugas ulama itu memberikan penerangan, menjadi contoh di tengah masyarakat, di tengah-tengah kerusakan, dia membawa kebaikan. Yang ada sekarang ini kita jumpai cacian, makian, permusuhan, sampai kalau kita lihat ulama-ulama kita berbicara, kita ini malu dengarnya. Apalagi kalau bicara porno yang kotor. Yang saya heran, umatnya tertawa, terbahak-bahak. Aneh nggak?
Saya satu hari dalam peringatan Maulid seorang ulama bicara porno yang luar biasa yang gak ada hubungan dengan Rasul. Yang dengar ketawa terpingkal-pingkal. Saya bilang betul-betul ini bencana yang amat besar. Kalau kamu tahu, kamu diam, ini musibah yang amat besar. Kalau kamu tidak tahu, musibahnya lebih besar lagi. Jadi kita bangsa Indonesia yang santun, yang baik, yang ramah. Dan saya lihat bangsa Indonesia ini kemana pergi selalu dihormati. Saya ke Mesir, ditanya dari mana kamu Indonesia? Ummud dunia. Ummud dunia apa? Ibunya dunia, induknya. Ahsanun nas. Betul-betul. Tapi kenapa sekarang kita kok di negeri kita tidak berupaya untuk menghiasi diri kita dengan makarimul akhlak? Padahal orang-orang kita ini orang yang luar biasa mulianya. Saya ingat saya punya mertua cerita. Satu orang, dia lagi berjalan di daerah pedalaman di ujung pandang, masuk ke pedalaman. Dia mengantuk, dia berhenti di pinggir jalan, di bawah pohon. Tahu-tahu satu orang keluar dari rumah panggung, bilang sama dia, masuk ke dalam rumah istirahat. Saya punya mertua bilang, nggak perlu, saya mau sebentar lah. Ini aib. Kamu di depan rumah saya, masuk dalam rumah. Masuk dalam rumah dikasih sarung, suruh tidur. Begitu dia bangun tidur, sudah disiapkan makanan dan ayam goreng. Ayam untuk lebaran dipotong sama dia menyambut tamu. Saya punya mertua, hatinya betul-betul terenyuh menyaksikan orang ini tidak kenal. Dia sembelih sesuatu, dia hidangkan untuk siapa? Untuk tamu. Begitu diberikan uang, marah luar biasa. Ini merupakan keramahan kan? Satu lagi hari ini sekalian di daerah Bromo, rombongan-rombongan kita ini orang Islam berangkat ke Bromo, berjumpa dengan kalangan yang tidak beragama sama sekali. Pada saat mereka kedinginan luar biasa, diajak untuk mampir ke rumahnya, diberikan selimut walaupun ala kadarnya. Pagi-pagi disediakan makanan. Begitu selesai, mereka makan, mereka bayar uang, mereka berbicara dengan bahasa yang tidak difahami. Marah-marah luar biasa. Mereka pikir kurang uangnya, mau ditambahkan semakin marah. Akhirnya ternyata peterjemah mengatakan dia marah karena kamu berikan sesuatu buat mereka. Padahal ini orang apa? Orang tidak tahu agama. Coba kalau ibu-ibu, bapak-bapak berbuat seperti ini. Tidak perlu gembar-gembor, saya ahlus sunnah, saya syiah, saya pencinta keluarga Rasul. Buktikan melalui akhlak yang baik. Kemudian katakan dari mana kamu dapatkan semua ini? Dari Islam dan ketauladanan Nabi kita Muhammad SAW. Betapa indahnya peringatan Maulid yang bisa melahirkan manusia yang berakhlak mulia, pekerti yang luhur. Karena kehidupan kita sekarang gersangnya luar biasa. Gersang. Tapi kalau ada kata-kata yang manis, perbuatan yang indah, jangankan dari orang Islam, dari orang di luar Islam saja menarik luar biasa. Nah, mudah-mudahan peringatan demi peringatan Maulid bisa betul-betul memompa semangat kecintaan kita untuk meneladani beliau, bukan hanya sekedar kita memuji beliau dengan qasidah-qasidahnya, tapi dengan meneladani akhlak dan pekerti beliau. Dan mudah-mudahan Taqwa Nanjar ini menjadi tempat bagi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian untuk dapat belajar pekerti dan akhlak Rasul. Lembaga Baituna ini bukan milik orang yang mengelolanya, bukan. Tapi artinya ini rumah kita orang-orang yang beriman semuanya. Untuk bersama-sama bisa bersatu, natawasau bil haqqi wa natawasau bis sabri. Mudah-mudahan para pengelolanya dan orang-orang yang dulu mewakafkannya diberikan rahmat, ampunan, keberkahan bagi Allah, dan kita semua diberikan semangat untuk dapat mengabdi semata-mata karena Allah, bukan mengharapkan lain dan tujuan selain Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.